Lukas 24 ayat 36-40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Bacaan kita tadi menunjukkan sebuah situasi yang membingungkan, mengagetkan bagi para murid Yesus. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus yang sudah disalibkan kemudian mati tiba-tiba ada di hadapan mereka dan menyatakan bahwa ia sudah bangkit. Tentu saja ini menjadi membingungkan bagi para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan bijaksana dan dengan kasih-Nya, ia memperhatikan situasi itu dan kondisi para murid dan kesiapan mereka menyaksikan kebangkitan itu secara langsung. Apa yang dilakukan Yesus adalah menyapa mereka, "Damai sejahtera bagimu." Ketika itu dirasa para murid bahwa ternyata mereka masih ragu-ragu, mereka masih takut dan menyangka itu adalah hantu. Tuhan Yesus tidak kemudian marah dan mengecap mereka sebagai orang yang tidak percaya. Tetapi itu memang membutuhkan proses. Dan juga Yesus pada prosesnya mempersilahkan para murid untuk menyentuh tubuhnya secara langsung, tangan, lambung, dan kakinya. Inilah proses yang dilakukan Yesus dan juga mengajak murid-muridnya untuk berproses menyaksikan kebangkitan itu dan menghayatinya. Artinya di sini bahwa Yesus mengajak kita untuk meneladani sikap, memperhatikan situasi, kesabaran, memperlihatkan sebuah dampak selanjutnya atas apa yang dilakukan atau apa yang telah dipilih untuk dilakukan. Dan itulah yang harus kita teladani dari sikap Kristus. Di sini nampak bahwa ketika Tuhan Yesus sudah bisa menyaksikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh para muridnya, ia memahami situasi itu dan kondisi itu, sehingga ia memilih untuk berproses pelan-pelan, menyapa. Ketika itu dirasa kurang, maka tahap selanjutnya adalah mempersilahkan mereka untuk menyentuhnya. Dan memberikan waktu bagi para murid untuk berefleksi, memberikan waktu bagi para murid untuk bisa menerima hal itu. Memberi waktu bagi para murid untuk bisa merasakan sendiri kebangkitan itu. Itu juga yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Memperhatikan situasi di sekitar kita, memperhatikan kondisi kita, dan juga memperhatikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Di situasi saat ini, tentu saja kita sudah berpikir apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita bantu, apa yang mau kita siapkan, apa yang mau kita jaga, apa yang mau kita lakukan bersama-sama dengan orang lain. Tetapi itu juga harus didasari dengan sebuah pemahaman akan situasi, kondisi, bukan hanya orang lain tetapi juga kita sendiri. Apakah kita siap dengan apa yang akan terjadi di luar sana? Apakah kita siap melihat sebuah dampak yang akan kita terima dari apa yang sudah kita lakukan? Oleh sebab itu, mengenal situasi dan kondisi itu sangat bijaksana dan perlu. Bukan berarti kita tidak tanggap atau bukan berarti kita terlalu lama, tidak. Tetapi itu menjadi penting untuk kita bisa mengambil langkah yang bijak dan langkah yang baik untuk bersama-sama kita rasakan. Selamat berproses dan juga selamat melihat dan menyaksikan kondisi kita, mengenal sesama kita, mengenal potensi kita, dan juga bersiaplah. Sebuah dampak itu bukan untuk kita takuti tetapi untuk kita pelajari bersama-sama. Tetap optimis, tetap sehat, dan tetap
senyum untuk sesama, meningkatkan imunitas kita bersama-sama. Salam sehat untuk kita semuanya.